Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempitan kali ini, saya akan membahas film Crows Explode atau yang lebih dikenal dengan judul Crows Zero 3. Bagi yang belum menonton film pertama dan keduanya, saya rasa tidak terlalu masalah untuk langsung melompat ke film ini mengingat ceritanya yang berdiri sendiri. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Crows Explode. All around you. Kaburagi Kazeo, yaitu tokoh utama pada film ini, merupakan seorang murid pindahan yang baru saja akan menjalani hari pertamanya di Suzuran. Saat di perjalanan menuju sekolahnya, Kazeo bertemu dengan 3 orang murid yang bernama Momo, Ogisu, dan Iwata. Kazeo yang tidak tahu letak Suzuran menanyakan lokasinya kepada mereka. Namun mereka bertiga malah mengajak Kazeo untuk berkelahi. Tiba-tiba mereka hampir saja ditabrak oleh sebuah mobil milik murid baru yang bernama Ryohei. Ia sendiri masuk ke Suzuran sebagai murid kelas 1. Kazeo yang kesal langsung mengejar Ryohei sampai ke depan gerbang Suzuran. Kazeo menyuruhnya untuk meminta maaf karena mobil Ryohei hampir saja menabrak dirinya. Tetapi Ryohei tidak peduli dan malah langsung menerobos masuk ke dalam Suzuran. Sementara itu, di dalam Suzuran sendiri, sedang diadakan sebuah pertarungan untuk menentukan siapa yang terkuat di sekolah tersebut. Di dalam pertarungan ini, yang akan berduel adalah Goura melawan Takagi. Tak disangka, Goura bisa menumbangkan Takagi hanya dengan 1 pukulan saja. Kembali ke Kazeo yang masih terus mengejar Ryohei sampai ke dalam sekolah. Tak lama, salah seorang murid datang menghampiri Kazeo dan mencoba untuk menghentikannya. Tetapi Kazeo yang kesal langsung menghajarnya. Serangan Kazeo itu langsung membuat orang tersebut tumbang dan membuat giginya rontok. Tentu saja, kejadian itu membuat semua orang kaget, termasuk ketiga murid yang ditemui Kazeo sebelumnya. Melihat hal tersebut, membuat Momo, Ogisu, dan Iwata ingin mengikuti Kazeo dan menjadi bawahannya. Lalu, scene pun berlanjut ke sebuah bar, di mana ketika itu, Ken dan Makise, yakni 2 karakter dari film Crows Zero sebelumnya, kembali berjumpa setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu. Saat ini, Makise bekerja sebagai mekanik di sebuah showroom mobil. Ia lalu mengajak Ken untuk bekerja di tempat itu. Awalnya Ken menolak. Namun ketika ia mengetahui bahwa pemilik showroom itu adalah seorang janda beranak 1 yang begitu cantik, Ken pun langsung menerima pekerjaan yang ditawarkan oleh Makise. Wanita cantik itu bernama Aya. Kembali ke Suzuran, Ogisu dan kedua temannya yang sudah memutuskan untuk menjadi pengikut Kazeo memberitahukannya peringkat kekuatan tempur di Suzuran saat ini. Peringkat pertama adalah Goura, murid yang hampir menguasai Suzuran. Peringkat kedua ada Takagi, orang yang baru saja dikalahkan oleh Goura sebelum ini. Peringkat ketiga ada Terajima, dan peringkat keempat ada Honda. Semua petarung peringkat atas saat ini merupakan bagian dari fraksi Goura. Peringkat kelima adalah Kazeo. Lalu peringkat keenam ada Shuji, dan peringkat ketujuh ada Yamashita. Namun karena Yamashita telah berhasil mengalahkan Shuji, maka saat ini peringkat keenam telah diduduki oleh Yamashita. Kemudian orang yang paling kuat di Suzuran, yaitu Rindamen yang sampai saat ini belum lulus sekolah juga. Selanjutnya ada Ryohei, murid baru yang berhasil menghajar murid-murid kelas 1 untuk bisa menjadi bos mereka.
Pada suatu malam, Kazuyo pergi ke sebuah bar bersama ketiga temannya. Di sini, Ogisu menanyakan kenapa Kazuyo tidak suka berkelahi meskipun ia masuk ke SMA Suzuran. Kazuyo menjawab jika ia tidak ingin seperti ayahnya yang tewas akibat sebuah pertarungan. Tak lama, kedua temannya yakni Momo dan Iwata terlibat keributan dengan pemimpin SMA Kurosaki yang bernama Shibata. Momo yang sudah babak belur mengadu ke Ogisu. Melihat darah mengalir dari kepala Momo, membuat Kazuyo kembali mengingat trauma mengenai kematian ayahnya ketika ia masih kecil dulu. Hal ini entah kenapa membuat Kazuyo marah dan langsung menghajar murid-murid dari SMA Kurosaki. Pada saat Kazuyo akan bertarung melawan Shibata, tiba-tiba polisi datang ke tempat tersebut. Shibata mengajak Kazuyo untuk keluar dari tempat itu. Bukannya melanjutkan pertarungan atau apa, Shibata malah menawarkan Kazuyo untuk menghisap sebatang rokok Jisamsu. Shibata begitu tertarik dengan kemampuan bertarung Kazuyo yang cukup mengesankan. Dari matanya, Shibata dapat mengetahui jika Kazuyo adalah orang yang sangat kuat namun tidak suka berkelahi. Dengan kemampuannya itu, Shibata meminta Kazuyo untuk menaklukkan Suzuran. Dan jika saat itu tiba, Shibata dan Kazuyo akan melanjutkan pertarungan di antara mereka sebagai sesama pemimpin. Scene berlanjut dengan memperlihatkan sebuah kelompok Yakuza bernama Otsu yang tampak ingin membeli showroom mobil tempat Ken bekerja. Untuk menghindari masalah, Ken langsung datang menemui bos kelompok Otsu yang bernama Nanaoka yang juga merupakan kenalan lama Ken. Ken memohon kepada Nanaoka agar ia mengurungkan niatnya untuk membeli showroom tersebut. Dikarenakan Ken simpati kepada ayah sang pemilik showroom yang sedang berusaha keras untuk memperbaiki usahanya. Tetapi Nanaoka menolak, sebab ia berencana untuk membeli showroom tersebut dan merubahnya menjadi tempat prostitusi. Tak lama kemudian, Ken melihat seorang pria bernama Fujiwara. Fujiwara sendiri merupakan mantan murid SMA Kurosaki yang baru saja keluar dari penjara akibat pernah membakar seorang pria. Saat ini, Fujiwara bekerja sebagai anak baru di tempat Nanaoka. Di tempat ini, Ken juga bertemu dengan Ryohei yang ternyata merupakan penerus Nanaoka sebagai bos kelompok Otsu setelah ayah Ryohei meninggal dunia. Sewaktu kecil dulu, Ken adalah pengasuh Ryohei dan merupakan sahabat baik ayahnya. Namun saat ini, Ryohei sudah tidak mengenali Ken lagi. Di sisi lain, di SMA Kurosaki, Shibata meminta para anak baru untuk saling berkelahi demi melihat kemampuan bertarung mereka. Tak lama, datang dua orang siswa baru yang malah langsung ingin menantang Shibata sang pemimpin Kurosaki. Saat mereka hendak bertarung, tiba-tiba terdengar suara motor dari luar sekolah. Ternyata itu adalah suara motor milik Fujiwara yang ingin menantang Shibata untuk bertarung. Fujiwara memberitahu jika saat ini ia merupakan anggota Yakuza dari kelompok Otsu dan akan menghancurkan Shibata dan murid-murid Kurosaki yang lain. Di Suzuran, Ken datang untuk mencari keberadaan Ryohei dan berjumpa dengan Kazuyo. Kazuyo pun menunjukkan lokasi keberadaan Ryohei kepada Ken. Saat berhasil bertemu dengan Ryohei, sayangnya Ryohei tidak mengingat bahwa Ken dulu pernah mengasuhnya. Wajar saja, mengingat saat itu Ryohei masih begitu kecil. Setelah Ryohei meninggalkannya, Ken sedikit bercerita tentang masa lalunya saat masih menjadi murid Suzuran kepada Kazuyo. Di markas, Fujiwara dihajar oleh salah satu anggota Otsu. Sebab, Fujiwara telah membuat keributan di jalan dan merasa sok jagoan hanya karena ia anggota kelompok Yakuza Otsu. Mengetahui hal itu, Nanaoka sang pemimpin memiliki rencana lain. Nanaoka akan memberikan beberapa anak buahnya kepada Fujiwara untuk menjadi bawahannya. Dengan syarat, Fujiwara harus menghancurkan showroom mobil milik ayah tempat Ken dan Makise bekerja.
Keesokan harinya, Fujiwara yang sekarang telah memiliki anak buah langsung berbuat kekacauan di kota. Ia menghajar murid-murid dari SMA Kurosaki tempat ia bersekolah dulu. Tak hanya itu, ia bahkan menghajar murid-murid sujuran yang ia temui. Semua itu dilakukan Fujiwara untuk membalaskan dendamnya karena dulu ketika masih SMA, ia adalah seorang pecundang. Kemudian, Fujiwara dan kelompoknya langsung datang ke showroom Nakata Auto sesuai yang diperintahkan oleh Nanaoka. Untung saja Ken dan Makise datang sehingga kerusakan yang disebabkan oleh Fujiwara dan kelompoknya tidak terlalu parah. Setelah itu, Fujiwara juga menyerang Goura dan teman-temannya yang kebetulan sedang berada di sebuah bus. Karena jumlah kelompok Fujiwara terlalu banyak, teman-teman Goura memintanya untuk pergi dari tempat tersebut. Di antara teman-teman Goura yang lain, hanya Takagi yang berhasil selamat meski dengan wajah penuh luka. Lantas Terajima meminta Goura agar mereka melakukan perlawanan terhadap kelompok Fujiwara. Namun anehnya, Goura malah diam saja. Karena Goura tidak melakukan tindakan apapun, Terajima dan anak buah Goura yang lain langsung pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, Honda, yakni teman Goura yang dihajar oleh kelompok Fujiwara sebelumnya, dibawa kembali oleh Shibata. Shibata menjelaskan kepada Ogisu jika yang mengajar Goura dan murid-murid sujuran yang lain bukanlah SMA Kurosaki melainkan kelompok Fujiwara. Di markas Otsu, Nanaoka memarahi anak buahnya sebab mereka tidak berhasil untuk menghancurkan showroom Nakata Auto. Lantas, Nanaoka meminta Fujiwara untuk sekalian saja membakar showroom tersebut. Beberapa hari kemudian, Fujiwara mengajak Ryohei untuk menemaninya ke Nakata Auto. Sesampainya mereka di sana, Fujiwara langsung menyirami tempat itu dengan minyak. Pada saat hendak menyalakan korek untuk membakar tempat tersebut, Ken, Makise, dan Aya datang. Ken mencoba untuk menasehati Ryohei. Sebab apa yang dilakukan oleh Ryohei saat ini berbeda dengan apa yang diharapkan oleh mendiang ayahnya dulu. Ayahnya ingin agar ketika dewasa nanti, Ryohei bisa tumbuh menjadi orang yang baik. Kemudian, Ken menyirami tubuhnya dengan minyak dan meminta Ryohei untuk membakarnya saja. Namun Ryohei dan Fujiwara tidak peduli. Tanpa pikir panjang, Fujiwara langsung melemparkan pematiknya dan membakar showroom tersebut. Ken, Makise, dan Aya pun harus rela melihat tempat mereka mencari nafkah terbakar habis. Di sisi lain, Goura yang begitu kesal atas penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Fujiwara kepada teman-temannya, memilih untuk bertindak seorang diri. Goura menghajar orang-orang dari kelompok Otsu yang ia temui untuk mencari keberadaan Fujiwara. Salah satu orang yang ia hajar meminta Goura untuk mencari keberadaan Fujiwara kepada Ryohei, murid kelas 1 di SMA Suzuran. Tiba-tiba, Goura ditusuk oleh pisau dari belakang. Namun, serangan itu tidak membuatnya tumbang. Keesokan harinya, Goura langsung datang menemui Ryohei untuk menanyakan keberadaan Fujiwara. Namun Ryohei tidak memberitahukannya. Ketika Goura lengah, Ryohei langsung menghajarnya hingga tumbang. Tentu saja, serangan itu membuat Goura kehilangan banyak darah karena sebelumnya ia sudah tertusuk oleh pisau. Karena Ryohei berhasil mengalahkan Goura yang merupakan pemimpin di Suzuran saat ini, maka ia pun telah berhasil menjadi pemimpin yang baru. Setelah menjadi pemimpin yang baru dan memiliki pengikut yang banyak, Ryohei langsung menantang Kazeo untuk bertarung. Sebab ia tahu jika Kazeo merupakan murid yang sangat kuat. Namun Kazeo menolak, sebab ia tidak suka bertarung. Tak lama, Ogisu dan teman-temannya datang untuk menolong Kazeo. Sementara Ogisu diserbu oleh para anak buah Ryohei, Kazeo malah meninggalkan mereka begitu saja. Anehnya, setelah itu Kazeo malah datang ke rumah sakit untuk menjenguk Ogisu yang sedang terluka. Tentu saja Ogisu begitu kecewa kepada Kazeo karena Kazeo pergi dan tidak menolongnya. Padahal selama ini, Ogisu selalu mendukung Kazeo dan berharap jika dirinya bisa menguasai Suzuran suatu saat nanti. Lantas, Ogisu meminta Kazeo untuk tidak menemui mereka lagi.
Paling tidak sampai Kazuyo bisa lepas dari trauma kematian ayahnya dan memutuskan mau bertarung bersama mereka. Di tempat lain, karena kesal atas semua kelakuannya sampai saat ini, Shibata memutuskan untuk pergi menemui Fujiwara. Pertarungan pun tidak terhindarkan lagi di antara mereka berdua. Sayangnya, Fujiwara berhasil mengalahkan Shibata dan membuat salah satu tangannya patah. Akibatnya, Shibata harus dirawat di rumah sakit yang sama dengan Ogisu. Goura juga dirawat di tempat itu. Kemudian Kazuyo datang menjenguk mereka. Di sini, Goura dan Shibata menyarankan agar Kazuyo segera melakukan tindakan. Jika tidak, cepat atau lambat Kazuyo akan kehilangan sesuatu yang berharga baginya. Setelah membulatkan tekad, Kazuyo akhirnya menerima tawaran Ryohei untuk melakukan pertarungan. Mereka berdua pun sepakat untuk berperang di keesokan harinya dan berduel 1 lawan 1 di atap sekolah. Lalu tibalah hari pertarungan. Di perjalanan menuju Suzuran, Kazuyo dihampiri oleh Ogisu dan teman-temannya yang tampak senang karena pada akhirnya Kazuyo memutuskan untuk bertarung. Dalam pertarungan ini, Kazuyo juga dibantu oleh Goura dan kelompoknya yang tersisa. Lalu dengan efek slow motion, tangan di saku celana, backsound yang keren, dan ekspresi wajah sangar, mereka semua pun mendampingi Kazuyo berjalan menuju Suzuran. Dalam pertarungan ini, kubu Ryohei menang dalam soal jumlah jika dibandingkan dengan kubu Kazuyo. Namun meski begitu, di kubu Kazuyo berisi para petarung kuat seperti Goura dan teman-temannya. Setelah melewati para anak buah Ryohei yang berada di lapangan, Kazuyo langsung menerobos masuk ke dalam gedung bersama Ogisu demi bisa mencapai atap sekolah untuk melakukan duel dengan Ryohei. Sementara itu, Goura bertarung melawan Fujiwara. Awalnya, Goura terlihat unggul. Namun karena luka tusukan yang ia derita, pada akhirnya Goura berhasil dikalahkan oleh Fujiwara. Tiba-tiba Shibata datang dengan lengan masih diperban untuk mengajak Fujiwara bertarung kembali. Saat sedang bertarung, secara tidak sengaja Fujiwara merobek baju Shibata yang membuat bekas luka bakar Shibata terlihat. Ternyata, orang yang pernah dibakar oleh Fujiwara dulu sehingga ia dijebloskan ke dalam penjara adalah Shibata. Melihat luka Shibata, membuat Fujiwara anehnya tiba-tiba tidak ingin berkelahi lagi. Kembali ke Kazuyo yang saat ini sudah berhasil mencapai atap Suzuran. Lalu Kazuyo dan Ryohei pun bertarung untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin Suzuran. Setelah melewati pertarungan sengit, akhirnya Kazuyo berhasil mendarkan satu pukulan telak dan berhasil mengalahkan Ryohei. Kazuyo dan teman-temannya pun merayakan kemenangan mereka dengan meminum teh sisri gula batu di sebuah bar. Kini, Nanaoka telah ditangkap oleh polisi karena telah mendalangi peristiwa pembakaran showroom Nakata Auto. Setelah semua yang terjadi, pada akhirnya Ken, Makise, dan Aya berhasil membangkitkan showroom mereka lagi. Setelah menjadi pemimpin Suzuran yang baru, Kazuyo mencoba untuk menantang Rindamen, orang terkuat di SMA mereka. Namun sayangnya, seperti di film-film Crow sebelumnya,
Lagi-lagi pertarungan antara sang tokoh utama melawan Rindaman tidak diperlihatkan. Lalu film pun berakhir. Walaupun banyak orang yang kecewa dengan Cross Explode, namun menurut saya pribadi, film ini sebenarnya cukup menghibur untuk ditonton. Hanya saja, kita harus sedikit menurunkan ekspektasi dan tidak membandingkan film ini dengan dua film Crow Zero yang sebelumnya. Sebab menurut saya pribadi, film ini memiliki terlalu banyak cabang cerita serta fokus karakter yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena pada akhirnya tidak banyak mempengaruhi isi cerita. Saya sendiri cukup kecewa dengan pertarungan terakhir antara Kazuya melawan Ryohei yang terlihat tidak terlalu spesial. Berbeda dengan duel antara Genji dan Serizawa dulu, yang diiringi dengan musik yang menggugah penonton, serta guyuran hujan yang membuat pertarungan semakin dramatis. Tetapi tentu saja, itu semua hanyalah opini saya pribadi dari kacamata seorang penonton amatiran. Dikarenakan, jika diminta pun saya pasti tidak bisa membuat film yang seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.